Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Nikdat dan di sini pada sore hari ini saya diizinkan untuk mengisi acara Coding Talk untuk membuat aplikasi sederhana atau aplikasi to-do list menggunakan local storage Hive. Jadi sebelum kita membuat, kita perlu membahas dulu apa itu aplikasi to-do list dan apa yang akan kita gunakan yaitu Hive. Jadi aplikasi to-do list adalah aplikasi atau aplikasi atau list dasar, list tugas, atau daftar-daftar tugas untuk membantu atau membuat kita atau user para pengguna dapat merasa terbantu untuk membuat atau mengatur tugas-tugasnya. Jadi tentunya untuk kita bisa lebih produktivitas, menambahkan produktivitas kita. Dan fungsionalitas to-do list ini cukup berguna, yaitu walaupun dasar tapi tetap cukup berguna, yaitu membuat tugas baru, menetapkan apakah aplikasi itu atau apakah tugas itu sudah dijalankan atau sudah selesai gitu, dan bisa menghapus tugas yang sudah telah kita selesaikan. Nah, di sini izin saya share screen. Nah, dan di sini saya punya demo apa atau hasil jadinya. Nanti kita akan membuat aplikasi seperti ini, to-do list, dan misalkan kita ada berbagai macam list, contohnya seperti masak telur, olahraga, dan misalkan kita perlu menambahkan tugas baru, misalkan jogging untuk besok, kita bisa save, dia akan bertambah, dan bisa kita sudah melaksanakan ya, sudah kita jalankan, kita bisa tandai sebagai selesai. Nah, dia akan seperti berikut, dia tulisannya akan coret ini. Nah, misalkan kita udah selesai nih, kita juga bisa hapus tugasnya seperti ini. Misalkan kita slide, nanti dia akan mengeluarkan tombol untuk menghapus tugasnya. Contoh, ini saya hapus, nah dia terhapus. Contoh lagi, misalkan jogging lagi, dia seperti ini. Kalau tugasnya sudah selesai, kita checklist, lalu kita bisa hapus lagi. Nah, dan kita di sini akan menggunakan Hive. Nah, Hive itu apa? Jadi Hive itu adalah database yang ringan namun cukup kuat dan mudah dikembangkan dan dijalankan pada perangkat kita atau aplikasi mobile kita. Dan ini cukup mudah karena kita untuk para developer ya, cukup mudah karena kita cukup memerlukan key dan value. Kita tidak perlu field atau table seperti SQL atau yang lain-lain, misalkan. Jadi kita cukup menambahkan key dan value dan dia akan terbuat database, sebuah data atau wadah untuk menaruh data. Dan walaupun ringan dan tentunya cukup berkualitas dan kuat untuk membaca data dan membuat data. Dan Hive ini dirancang dan dibuat oleh Google, dan dapat digunakan untuk iOS atau Android OS dan banyak lagi. Dan bisa juga buat desktop dan web mungkin juga bisa. Dan mungkin kita bisa coba untuk langsung membuat aja ya. Kita bisa buat project-nya langsung. Untuk membuat project-nya saya menggunakan software Android Studio. Nah, di sini saya
bisa membuat project langsung. Contoh saya membuat, kita namain to-do list aja. To-do list add. Nah, udah kita bisa langsung finish. Dan pastikan Android language-nya Kotlin, iOS language-nya juga Swift. Kita bisa finish langsung. Dan dia akan membuat aplikasi atau membuat project-nya. Nah, sudah terbuat. Dan kita juga, untuk pertama-tama bisa kita jalankan aplikasinya agar lebih cepat aja ya, karena ini dia. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Bisa kita coba run aja dulu yang baru ini. Oh ya, selagi menunggu, saya juga akan membahas, nanti kita akan menggunakan dua package, yaitu Hive, dan juga package slidable. Nah, ini. Kita akan menggunakan slidable button ini. Untuk nanti biar kita bisa hapus itemnya. Nah, dan untuk mungkin kita coba lihat apakah sudah selesai. Oh ya sudah. Nah ini udah, biasanya kalau kita setiap membuka project atau membuat project, kita disediakan starter code-nya. Kita bisa hapus saja, kita tidak akan menggunakan starter code-nya. Nah, ini bakal error. Kita bisa ganti dengan homepage yang baru. Nah, begini kita akan buat di folder lib. Jadi kita buat dulu juga folder baru, itu page, misalkan, dan folder widget. Karena kita akan membagi widget sama tampilan, karena biar lebih rapih dan enak dilihat aja, biar dapat dibaca juga kodenya. Di dalam page kita buat file baru, yaitu file homepage. Page.dart. Nah, kita sudah membuat. Lalu kita buat kelas baru dengan nama homepage. Kita buat dengan stateful, kelas stateful. Homepage. Nah, jika sudah, kita jangan lupa untuk import homepage-nya. Nah, jika sudah, lanjut lagi kita membuat scaffold. Coba kita run dulu. Dia akan kosong karena kita belum menaruh apa-apa. Kita belum membuat apa-apa, jadi masih kosong, masih berbentuk scaffold atau ya kanvas kita lah. Dan kita bisa hapus debug ini, itu pengganggu. Banner. Banner gimana ya? Banner. Nah,
Ini kita bisa hapus dengan pause. Hilang. Lalu kita bisa lanjut, kita pada desain atau aplikasi yang sudah saya buat, kita memerlukan yaitu app bar, routing action button, dan list. Pertama kita buat dulu app bar. Untuk title-nya kita pakai teks, kita namai to-do list. Kita bisa kasih cons aja di sini. Ya. Lalu kita bisa, karena dia hitam ya, app bar-nya bisa kasih background colors.break. Dan lanjut kita buat list-nya. Untuk membuat list-nya kita bisa gunakan body, lalu list view.builder. Dan list view builder ini untuk kita bisa menampilkan list-list. Jadi kita bisa masukkan langsung konteks, indeks, konteks dan indeks. Nah, dan kita akan mereturn sebuah item untuk menampilkan tugas-tugas kita. Jadi saya return-nya to do item aja. To do item. Nah, lalu kita bisa, untuk to do item ini kita bisa buat dengan file baru. Lalu kita namai dengan to do item. Untuk file item kita buat class dengan to do item dan kita menggunakan status widget. To do item. Nah, jangan lupa untuk import material data-nya. Berikut. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan checkbox dan teks. Tapi sebelum ya, kita bisa buat ini style. Karena dia horizontal ya, kita bisa menggunakan row. Mana? Ini row, children, lalu checkbox. Dan juga kita bisa buat ini value-nya, kita misalkan true dulu. On change-nya kita kosongkan dulu. Dan nama tasknya atau nama tugasnya kasih teks, lalu misalkan namanya tugasnya masak telur, lalu ya kita perlu panggil ini dulu, to do item ini sini, jangan lupa untuk import. Lalu kita run. Nah, dia bakal banyak ini karena kita belum nambahin item count. Item count misalkan 2 aja contoh. Nah, 1 deh. Masih seperti ini, masih beda dengan yang didesain. Jadi kita bisa tambahkan yaitu padding di sini. Kita bisa warp with padding. Kita warp dengan 25. Lalu kontainernya juga kita kasih padding. Kita kasih edge inset.all 25 juga. Dan seperti ini. Karena kontainernya dia warna putih, kita kasih decoration dulu. Decoration, kasih warna putih. Dan karena dia item ya berwarna putih, jadi kita bisa menggunakan shadow biar lebih kelihatan. Kasih box shadow, color warnanya kita kasih warna black, color black 12 yang ini. Ya. Nah, dia sedikit tampil dikit.
Kita tambahin itu spread radiusnya 0,0 aja, dan dur radiusnya 0,5, sudah mulai lebih kelihatan. Dan offsetnya kita kasih 0,0 sama 0,0. Ya. Offset. Nah, jangan lupa kasih cons. Nah, dia agak kelihatan dikit. Atau mungkin bisa kita tambahin biar lebih kelihatan. Oh enggak, cukup tuh. Oh, mungkin kita tambahin spread radiusnya. Spread radiusnya apa ya? Cocok, coba 0,5 juga. Belum dapat. Deh, dur radiusnya. Nah, sudah agak kelihatan ya, lebih enak dilihat. Lalu kita bisa kasih border radiusnya, biar enggak terlalu tajam-tajam banget ini ya. Kasih border shadow, border radius, circular. Kita tambahin 12 saja, cukup. Ini kenapa? Oh, gak boleh ada cons di sini. Jadi kita bisa hapus box decoration-nya. Kita tambahin cons-nya di sini aja. Nah, lalu kita buat konstruktor buat kita bisa dapetin tugas, nama tugas, dan ketetapan nilai jika tugas ini sudah diselesaikan atau belum. Misalkan kalau tugas checkbox ini gambarnya sudah terisi, maka sudah selesai. Misalkan kalau false belum selesai. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan konstruktor aja. Final kita buat di sini. Final karena dia tipe datanya boolean, kita kasih bool. Tipe data bool. Lalu kita namai task complete. Jadi kita bisa pasang value-nya itu task complete. Dan on change-nya, untuk on change-nya kita bisa menggunakan function. Tipe data yang boolean, lalu kita namai on change juga. Kasih no safety, on change. Jangan lupa untuk tambahin di konstruktornya. Task complete sama on change ini, kita tambahin di konstruktor. Required this change. Kita rapihin. Dan cons ini kita nggak akan kita gunakan lagi, karena nanti datanya akan berubah-ubah. Jadi tidak konstan lah datanya. Lalu kita bisa atur teksnya dari, kalau kita buat lagi, final string task name. Bisa atur, tambahin konstruktor dulu. Jadi kita masukin task name. Lalu kita buat, kan kalau misalkan tambahin ya, di desain, kalau kita sudah menyelesaikan, kita checklist, tulisannya dia akan tercoret seperti ini. Kalau kita unchecklist, dia akan hilang. Jadi kita perlu style, lalu decoration, decoration, style, nih, textile, lalu decoration, dan untuk decorationnya
bisa kita atur jika task complete atau task complete itu hasil apa nilainya true, task complete nilainya true, maka dia harus menjalankan atau menjalankan text decoration dot line truth. Jika tidak complete tasknya, jika tidak nilainya tidak true, jadi false, kita kasih text decoration dot none. Di contoh misalkan test complete, jadi kita ini masih error, kita tambahin konstruktornya dan argumennya on change text name atau task name memasak telur. On change kita kosongin aja dulu. Ini nggak perlu sih. Jadi ya. Dan task complete true misalkan. Nah, dia akan ada garis di sini. Misalkan kalau false, nah dia akan hilang. Oh ya, karena didesain checkbox-nya warna hitam, jadi kita ganti aja warnanya. Colors.white. Dan on change-nya karena kita udah buat on change-nya tadi, kita pakai on change ini. Dan untuk ini selanjutnya kita sudah dapat nih misalkan satu data. Tapi karena kita akan membuat list dan ini masih belum list, masih satu, bisa kita masih ngatur manual, kita ngatur 2 atau 3 atau 4. Nah, dia masih mengatur manual. Jadi kita perlu membuat list baru. List to-do list sama dengan list sekali, lalu list lagi atau array lagi. Jadi kita bisa isi dulu, misalkan belajar nilainya false karena nilai awalnya false karena misalkan kita nambahin aktivitas pasti nilainya belum terselesaikan lah. Jadi kita kasih false dulu atau belum terselesaikan. Kita tambahin 2 bisa. Dan ini belajar nyapu rumah. Nilainya juga false. Dan untuk list view ini kita bisa gunakan yang to do list ini. Kita bisa menggunakan to do list. Untuk item count-nya to do list.length. Lalu jangan lupa string wrap-nya juga harus true. Dan agar kita bisa mendapatkan data-data ini dan kita tampilkan pada list ini, kita bisa untuk task complete-nya kita tambahin to do list index dari sini, lalu kita ambil array yang kedua. Array kedua misalnya karena array itu dihitung dari 0, jadi ini 0, 1. Jadi kita bisa akses dengan 1. Lalu name-nya juga kita bisa akses karena dia array pertama. Jadi kita bisa akses dengan hapus ini. Kita akses dengan to do list index 0. Kita lihat, nah sudah menambah ya, datanya sudah dari list to do list ini. Dan kita pengen buat gimana caranya biar bisa kita tetapkan tugas ini sudah selesai atau belum.
Jadi misalkan tugas jogging atau kita aktivitas jogging sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, kita bisa cek list. Kalau belum, bisa kita uncek lagi. Dan bagaimana untuk kita coba di mobile ini, di aplikasi ini? Karena di sini masih belum bisa, masih tidak terjadi apa-apa. Kita buat fungsi baru, namanya task complete. Nah, buat fungsi baru, lalu kita set step, atau kita set lagi stepnya, to-do list, kita ambil array kedua. Oh, kita ambil ini, indeksnya dulu. Kita buat indeks d integer, indeks indeks, dan kita tambahin value. Value-nya dia sifatnya boolean atau tipe data boolean. Nah, lalu kita bisa misalkan fungsi ini dijalankan, kita bisa membalikan misalkan false ini menjadi true, true menjadi false. Bila fungsi ini dijalankan, misalkan to-do list, kita ambil array kedua, kita ambil indeksnya dulu, karena dari list ya, jadi setiap indeks kan mau ngambil indeks kedua dan ngambil nilai atas komplitnya, kita ambil ke 1 dan kita sama dengankan dengan tidak sama dengan to-do list indeks 1. Jadi misalkan fungsi ini jalankan, dia akan membalikan nilainya, nilai misalkan false menjadi true, dan misalkan nilai true menjadi false. Lalu kita bisa langsung masukin ke onChange ini. Task complete. Ini bukan ini. Ini. Lalu kita masukin task complete. Dia mintanya apa tadi? Indeks sama value. Value sudah dapat. Add argument. Type wall. Oh, kita bisa kasih ngecek. Lalu coba kita run lagi, kita hot reload. Kan masih false. Kita pencet. Nah, dia sudah true. Dan garisnya juga udah ada di garisnya. Udah tercoret lah teksnya. Ini juga kita bisa ganti true, false. Nah. Lalu selanjutnya, ini sudah belum? Oh, colornya white. Colornya black aja. Sesuai dari desain. Ya, sesuai dari desain. Nah, hot reload. Oh, bukan check color. Berarti active color. Kita pakai active color. Oh, sudah black. Dan seperti ini. Nah, udah nih. Udah seperti di desain. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat task baru gitu. Task baru. Misalkan ini kita hapus. Desain, kita buat task baru. Nah, dia muncul dialog. Lalu kita bisa ganti namanya, bisa kita tambahin namanya. Misalkan jogging. Dan ada 2 button, misalkan cancel dan button save. Dan dia akan nge-save task barunya. Untuk itu kita akan membuat floating action button di sini di bawah body. Kita bisa bawah body, ini masih dituduh. Nah, di bawah body ini kita
tambahkan voting action button. Kita kasih dia required-nya on press, jadi kita tambahkan on press. Kita kosongin aja dulu on press-nya. Lalu kita kasih child-nya. Child-nya kalau di desain itu child-nya icon add ya, icon tambah. Kita tambahin icons.add. Nah, lalu kita bisa tambahin juga background color-nya jadi hitam. Nah, oke, udah muncul nih. Tapi kita belum bisa tambahin karena kita belum nambahin apa-apa di on press-nya. Kita cuma bisa pencet-pencet doang. Nah, dan gimana caranya biar kita bisa nampilin dialog seperti ini? Kita bisa untuk itu kita bisa bentar. Nah, kita bisa buat fungsi baru namanya create new task. Void create new task. Lalu dia akan show dialog. Konteks builder-nya konteks juga. Lalu kita akan nge-return apa? Nge-return dialognya. Untuk dialognya kita akan buat lagi di widget ini. Kita pisahkan dengan file homepage. Untuk dialognya kita buat file baru dengan nama dialog box gitu. Nah, lalu kita bisa buat kelas baru dengan nama dialog. Kita buat dengan stateless widget. Dialog box. Nah, jangan lupa untuk import material.art-nya. Lalu di dialog ini kita memerlukan kita memerlukan sebuah text field dan 2 buah button. Untuk text field-nya kita bisa tambahkan di kontainer ini dengan child column children, lalu kita isi dengan text field dulu. Text field, lalu kita isi controller-nya menjadi controller. Kita perlu tambahin dulu di constructor. Kita buat variable baru controller. Masukin ke constructor. Biar controllernya di handle sama homepage ini. Jadi kita akan panggil dialog ini dan kita akan membuat controller juga. Jadi controllernya kita ambil dari sini. Lalu kita buat apa lagi? Nah, kita buat hint juga, jangan lupa. Dia butuh decoration. Nah, text input decoration. Input decoration-nya kita kasih hint text, akan create add task. Dan biar seperti ini coba kita jalankan dulu. Kita coba return dialog box. Ini kemana? Oh, harus kita tambahkan required. Lalu kita biar perlu isi argumennya controllernya dengan text editing controller. Kita namanya controller. Kita beri sifat private. Lalu sama dengan text editing controller. Nah, lalu kita bisa isi langsung dengan controller. Nah, dan create new text-nya coba kita running, kita jalankan.
on press-nya create new task. Merah. Value cannot use. Try. Oh, saya harus ini sih. Nah, coba. Oh, error nih. No material widget found. Text field widgets require a material widget and sensor. Jadi kita kayak harus selesaikan dulu dialognya. Untuk dialognya kita tambahkan button lagi. Oh iya, kita tambahin ini border outline border icons, lalu kita rapihin dulu ya. Lalu selanjutnya kita tambahin sebuah row untuk menaruh tombol save dan cancel. Kita buat row, dia perlu children, lalu kita tambahkan 2 button. Untuk buttonnya kita buat lagi di sini, di file baru, kita namai dengan my button. Nah, my button.cat, lalu kita buat kelas baru, stateless. Itu namai dengan my button. Jangan lupa import materialnya. Lalu kita gunakan material button. Press-nya kita buat di sini dengan void callback. Lalu namai dengan onPress. Nah, ini semuanya onPress. Lalu kita kasih child untuk biar kelihatan tulisannya. Tulisan ini kita tambahin dulu ke konstruktor. onPress. Lalu ini konflik kita hapus. Lalu kita kasih child, yaitu childnya text. Kita namanya dengan kita buat dari sini. On string text button. Tambahkan ke konstruktor. Lalu kita masukkan ke teks ini. Setelah itu kita bisa panggil lagi di sini. Kalau kita bisa panggil lagi di dialog buttonnya, itu my button, on press-nya kita bisa menggunakan function. Dialognya kita menggunakan function void callback lagi. Kita kosongin aja dulu. Ini save. Lalu kita tambahin lagi buat cancel. Nah, teksnya cancel. Nah, kita tambahin padding dengan size box. Kita kasih width 10 aja cukup. Lalu ini kita, karena dia agak ke kanan, kita kasih main axis alignment-nya .n. Nah, sudah, kita kasih on press untuk save dan cancel. Kita bisa menggunakan void callback. On save. Save. Lalu void callback lagi. On cancel.
bisa tambahin ke konstruktor required is on cancel. Nah, kita hapus cons-nya. Lalu kita bisa tambahin di sini. Kita tambahin on press dan on cancel. On save dan on cancel. Nah, kita coba di homepage-nya dia butuh argumen atau parameter lagi nih. Butuh on save dan on cancel. Nah, on cancel cuma balik doang, jadi kita bisa tambahkan navigator.pop. Nah, coba jalankan without reload. Oh, ini masih error nih. Kenapa nih? Kita baca dulu errornya. Oh, kita perlu atur height-nya. 120. No material widget font. Oh, kita karena dia dialog ya. Kita juga perlu wrap with alert dialog. Dan ini kita cut aja. Dia butuhnya bukan child soalnya. Jadi untuk ini kita bisa cut. Dia mintanya apa tuh? Konten. Nah, kontennya kita kasih tadi kontainer ini. Nah, sudah ada nih. Jadi create add task, create new task. Nah, create new task dan save and cancel. Kita bisa cancel. Ya, kita kasih jarak ya, cukup mepet. Size box height-nya 10 juga. Dan udah cukup ya. Kita bisa cancel, dia akan balik. Nah, kita akan gimana pengen kita buat task baru atau tugas baru. Kan kalau misalnya kita buat tugas baru, jogging, save, dibalik lagi dan nambahin 1. Tapi kan karena kita belum buat, dia tidak terjadi apa-apa. Kita bisa buat function baru. Void save task. Save task. Untuk void save task ini kita perlu step. Lalu karena kita sudah buat to-do list ini, di setiap ada data atau tulisan yang masuk, jadi kita akan tambahin. Jadi to-do list.add. Nah, kita di sini menggunakan controller. Jadi kita bisa tambahkan controller.text. Lalu sifat nilainya false, nilai value-nya atau default value-nya. Nah, seperti ini. Lalu navigator.pop. Bisa kita coba di sini, kita tambahin data baru, jogging misalkan, save. Oh, dia belum bertambah. Apa nih? Bisa kita coba. Kalau belum yakin, kita bisa print to-do list-nya.
Oh, kita belum tambahkan ke save task ini, kita belum tambahkan ke sini. Lalu save task. Nah, oke, kita coba jalankan lagi. Hot reload. Jogging. Nah, dia akan bertambah. Tapi karena dia masih ada teksnya masih muncul, kita bisa controller.clear. Nah, dia akan kosong lagi. Dan kita tambahkan nyapu lagi. Nah, udah nih ada nih. Sekarang kita kasih selesai. Ini belum, yang ini sudah. Nah. Dan selanjutnya kita akan buat, misalkan karena ini udah kebanyakan nih, kita udah selesai semua. Kita perlu hapus tugas atau tugas yang udah kita selesaikan. Kita bisa hapus kayak seperti di desain ini. Kalau kita save, kita udah selesai, kita bisa hapus dengan tombol hapus. Nah, maka itu kita menggunakan package yaitu Flutter Slidable ini. Dan di sini juga cukup lengkap ya info-infonya dan cara pembuatannya, cara penggunaannya. Nah, kita akan buat seperti ini. Di sini juga ada animasi-animasinya seperti stretch motion, scroll motion, drawer, dan behind motion. Jadi kita bisa langsung tambahin aja ke project kita package-nya. Installing, lalu kita bisa copy ini, atau enggak copy ini di pubspec.yaml. Kita bisa, itu pakai terminal aja. Karena saya lebih suka pakai terminal. Ini kita copy. Kita tambahkan. Nah, sudah nih, sudah tambah. Kita bisa cek. Kita cek, sudah ketambah belum? Nah, sudah nih. Dan make sure kita bisa upgrade lagi. Make sure biar dia sudah terinstall atau belum, kita bisa upgrade kembali. Lalu selanjutnya, kalau udah, kita bisa balik lagi ke to do item untuk menambahkan button ini, button delete. Jadi kita tambahkan, kita work with widget dengan slidable. Nah, karena kita udah install package, jadi udah tersedia package-nya. Lalu dia minta apa nih? Dia minta, kita bisa lihat juga penggunaannya. Nah, dia bisa menggunakan start action pen. Misalkan kalau start action pen itu dia geser dari kiri ke kanan, dan kalau end action pen dia akan ke ini, end action pen dia dari kanan ke kiri. Ini saya contohkan. Karena kita didesain menggunakan dari kanan ke kiri atau end action pen, jadi kita gunakan end action pen, lalu action pen, lalu kita kasih action pen. Itu kita butuh apa nih? Kita butuh motion. Karena kita bisa juga lihat di sini. Biar lebih enak, kita untuk motion ini bisa opsional, bisa pilih yang mana aja. Karena saya lebih suka yang scratch motion ini, jadi saya menggunakan scratch motion.
motion. Lagi. Scratch. Lalu ini kita tambahkan dulu children-nya, dia required-nya children dan motion. Scratch motion. Ini. Oh, salah. Saya typo. Sorry. Scratch. Nah, tulisannya scratch motion. Nah, dan children-nya kita bisa menggunakan slidable action. Nah, kita menggunakan slidable action. Ini karena kita cukup menampilkan tombol delete, jadi kita tambahkan satu aja. Compress-nya kita kosongkan dulu. Lalu dia ada apa lagi di sini? Background color. Desain background colornya warna merah. Jadi kita tambahkan colors.red. Dan iconnya kita kasih icons delete. Nah, ini sampah ya. Atau buat penghapus kita. Buat penghapus. Nah. Dan untuk compress-nya kita tidak gunakan di sini. Kita bisa gunakan void callback. Kita bisa gunakan void callback atau function juga, bisa juga. Function, isi konteks, build konteks, namanya delete function. Nah, apa ini merah? Perlu ini ya. Oh, cukup ini aja. Ini apa nih? Function. Salah nih typo, maaf. Nah, function. Sudah. Lalu on press-nya kita ganti jadi delete function. Lalu bisa kita gunakan di homepage. Kita lihat dulu. Hot reload coba. Nah, udah muncul nih ya. Waduh, ini biar lebih bagus kita kasih border radius deh. Karena agak tajam-tajam gini kurang enak dilihat ya gitu. Di slidable-nya juga dia punya komponen atau atribut, itu border radius. Border radiusnya kita set jadi 12 saja. Biar sama itemnya, to do item ini. Nah, sudah nih, sudah kelihatan. Itu bisa geser-geser. Tapi belum bisa kita pencet untuk hapus. Kita bisa gunakan di homepage. Oh, kita belum nambahin ke constructor. Delete function-nya. Required is delete function. Nah, dia minta argumen delete function. Delete function kita bisa buat, kita kosongin dulu. Buat untuk delete function ini kita bisa buat fungsi baru, void delete function. Void delete function. Untuk delete function ini kita tambahkan constructor, yaitu index
sebagai integer. Lalu apa lagi nih? Indeks. Udah cukup indeks saja sih. Nah, karena kita masih menggunakan list dari sini, jadi kita bisa langsung to do list dot remove add. Jadi kita remove-nya sesuai indeks, berdasarkan indeks. Jadi misalkan indeks pertama kita hapus, maka indeks pertama akan terhapus. Jangan lupa set state. Di sini kita tambahkan set state. Nah, lalu kita coba kita tambahkan di sini. Delete function index. Oke, kita coba outload. Kita hapus yang jogging ini bagian. Nah, sudah terhapus. Soalnya nyapu ini kan udah selesai nih kita. Udah kita tandai sebagai selesai. Kita bisa hapus namcet ini. Jadi cukup sederhana ya. Cukup menggunakan remove add. Dan misalkan kita buat cukup menggunakan add. Lalu, nah, karena misalkan kita tambahkan akan membersihkan rumah, bahkan tugas baru membersihkan rumah. Nah, di sini kan sudah muncul nih, dan juga di sini juga nilainya kan juga udah selesai gitu. Dan misalkan kita close aplikasinya, kita buka lagi aplikasinya. Mana nih? Nah ini. Wah, perlu kita harus run ulang. Ini masih starter project tadi sih. Kita tunggu untuk run-nya. Nah, coba kita ulang, kita tambahkan task baru, bersihkan rumah. Save, terdaftar, lalu nilainya juga udah selesai, kita sudah tandai dengan selesai. Coba kita buka lagi. Nah, ini aplikasi ini. Nah, dia bakal hilang. Dia nggak punya memori atau database untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan. Nah, maka dari itu kita menggunakan yaitu package Hive. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, Hive adalah sebuah package yang disediakan oleh Google yang memiliki database yang termasuk ringan, tetapi kuat, dan dia menggunakan key value atau nilai dan kunci atau nilai, kunci dan nilai. Tidak seperti SQL dan lain-lain. Misalkan teman-teman semua udah pernah tahu share preference atau apalagi seperti itu, ya seperti MongoDB mungkin. Nah, mirip-mirip seperti ini. Ya, ke key value. Untuk Hive-nya kita bisa install di sini. Install di pub.dev. Lalu kita cari dengan nama Hive. Oh ya, untuk Hive ini, untuk kita menggunakan Hive ini, kita perlu 4 package, yaitu Hive, Hive Flutter, lalu Hive Generator, dan Build Runner. Jadi kita bisa add dulu satu ini, Hive. Lalu kita copy ini, Flutter pub add Hive.
Kita tambahkan di terminal project kita. Lalu selanjutnya Flutter Hive. Kita juga harus tambahkan. Nah, Hive Flutter. Ini kita tambahkan juga. Bisa lihat apakah sudah terdaftar. Nah, ini Hive sudah. Hive Flutter belum. Bisa emang agak sedikit lama, ada waktunya. Kita lanjut lagi dengan Hive Generator. Nah, ini. Tapi kita menggunakan, nah ini udah muncul nih Hive Flutter-nya. Tambahkan ini, kita ganti Dart-nya menjadi Flutter. Nah, paket. Kita tunggu. Dan terakhir, kita perlu menambahkan yaitu wheel runner. Untuk wheel runner kita bisa search lagi di sini. Wheel runner. Nah, nih. Wheel runner. Nah, ini fungsinya buat tools biar kita lebih mengoptimalkan Hive-nya. Nah, ini kita bisa langsung copy aja. Ini udah langsung ke lokasinya di dev dependency. Karena yang sebelumnya tuh di dependency biasa, kalau yang ini perlunya di dev dependency. Kita bisa copy aja. Oh ya, untuk Hive generatornya juga kita perlu kita tempatkan di dev dependency ini. Kita copy aja, kita copy, lalu kita paste di sini. Dan juga jangan lupa untuk di pubget. Nah, setelah itu, selanjutnya, karena kita sudah menginstal semua Hive, package Hive, kita buat folder baru dengan nama data. Kita buat file namai dengan DB service. Jadi file ini untuk kita bisa menginisialisasikan Hive-nya. Jadi contoh saya buat variabel tipe datanya let dengan sifat let dan tipe datanya box, kita namai dengan main storage. Karena Hive ini tipe datanya box, jadi kita harus gunakan tipe data box. Kita harus dependency dulu, ini belum terpubget nih, Pak. Sudah. Apa nih merah? Oh, kita sebelum ke sini kita perlu namanya inisialisasi Hive-nya dulu. Kita dependency aja dulu. Inisialisasi Hive-nya di void main. Jadi kita perlu buka Hive, terus init Flutter untuk menginisialisasi Hive-nya. Lalu tutup. Oh ya, karena dia sifatnya future, jadi kita kasih asynchronous atau async di sini, dan kita kasih await di sini. Nah, kita lihat, nah dia perlu box ini kita perlu import package Hive. Nah, udah bisa, udah nggak error. Lalu kita inisialisasikan box ini yang dengan nama main storage ini ke void main. Kita bisa inisialisasikan di sini, yaitu
Udah. Dengan nah, dengan main storage dengan hive.openbox. Nah, ini nama database kita namai dengan apa? Dia sifatnya, dia tipenya string sih seharusnya. Kita namai dengan tipe string. Namai dengan box. Karena ini error. Kenapa ini error? Karena dia tipenya future. Jadi kita harus tambahkan await. Nah, dengan error. Selanjutnya kita di file DB service ini kita tambahkan tambahkan kelas dengan nama DB service. Dan untuk redbox ini kita nggak usah kita masukkan ke kelas ini karena biar dapat diakses oleh seluruh file. Jadi ini tipenya adalah public ya. Sifatnya public, bisa diakses oleh file manapun. Nah, karena kita listnya masih menggunakan list ini, dan dia nggak bakal datanya dia nggak bakal nyimpen, dia cuman munculin ini aja. Misalnya kalau kita close seperti tadi, yang munculin cuma 2 ini doang kalau kita close aplikasinya. Nah, untuk membuatnya, untuk biar kita bisa simpan listnya, kita bisa buat list baru di sini. List kita namai dengan to do list. Kita kasih dengan string kosong, dengan list kosong dulu seperti ini. Nah, lalu kita buat function. Jadi misalkan kita baru membuka aplikasi ini dan kita belum menambahkan data sama sekali, agar kita biar tahu bagaimana listnya. Jadi kita buat dulu inisial datanya atau default value-nya. Kita buat function create initial data. Nah, kita bisa cut aja dari sini. Initial data kita bisa cut aja di sini. Jadi ini masih error, nggak apa-apa. Nah, kita hapus saja listnya. Lalu, selanjutnya kita buat fungsi buat ngeload data dan update data. Karena kita menggunakan Hive dan dia itu database local storage yang tipenya tuh key value, jadi kita cukup membuat function aja dulu, void load data. Nah, ini yang saya maksud. Kita akses Hive-nya dengan main storage yang ini, yang sudah diinisialisasikan di main .dat-nya. Jadi kita bisa panggil Hive-nya, lalu kita bisa get. Nah, kalau di get ini dia meminta key-nya saja. Untuk key-nya kita bisa namai dengan to do list. Nah, lalu yang kedua kita buat dia update data. Update data, fungsi update data. Nah, kita panggil lagi main storage-nya. Ini kita perlu to do list dulu. Nah, jadi biar to do list ini mendapatkan data yang terbaru. Misalkan data yang telah kita tambahkan, misalkan kita buat aplikasi baru, task baru, kita akan ngeload data dan menambahkannya di to do list ini. Lalu kita bisa panggil lagi Hive-nya. Lalu kita put. Nah, ini nih key value-nya. Jadi kita harus memasukkan key-nya agar bisa diakses seperti ini.
akses. Nah, dan kita juga bisa masukin value-nya. Untuk value-nya kita ambil dari to-do list. Nah, seperti ini. Dan ya biar to-do list misalkan ada data baru nih. Di sini kita udah nambahin task baru, contoh. Nah, ini masuk ke main storage to-do list ini. Dan dia akan bertambah ke sini. Nah, ke sini maksudnya. Nah, tambah ke sini. Dan biar datanya tadi kan sebelumnya hilang kan datanya, kalau misalnya kita close, kita tambahkan put, main storage put, atau kita tambahkan atau kita to-do list ini kita tambahkan ke wadah atau database Hive ini. Nah, ini key-nya to-do list dan value-nya adalah to-do list ini dari data yang terbaru. Nah, selanjutnya kita coba inisialisasikan pada homepage ini. Kita inisialisasikan kelasnya biar bisa benar-benar kita gunakan. Oh, ini DB service. Kita namanya DB service. Sama dengan DB service. Nah, ini masih merah karena to-do list-nya masih ada pada kelas DB service. Jadi kita membuat inisialisasi baru di homepage agar task ini, fungsi-fungsi ini bisa mengakses to-do list yang ada di kelas DB service. Nah, kita bisa tambahkan db.to-do list untuk aksesnya, db service.to-do list. Kita tambahkan juga ini db service.to-do list. Lalu ini juga ini hapus saja printnya, udah nggak berguna lagi. db.service. Lalu ini juga penting banget ini. db service. Ini juga. Ini juga. Nah, udah nih. Bisa kita coba run. Kita bisa coba run. Oh ya, sembari menunggu, kita juga harus, karena kita udah buat fungsi create initial data, nah ini masih kosong nih. Maka ini gunanya create initial data. Biar nggak kosong-kosong banget, jadi kita harus kita menambahkan initial data menggunakan init state. Jadi kita buat misalkan if main storage .get, ambil key-nya yang tadi itu to-do list. Jangan sampai salah ya, karena fatal banget. Jadi bisa dia jadi beda data yang diambil. Nah, ini. Storage.get to-do list sama dengan jika nilainya adalah 0, maka dia akan menjalankan fungsi ini, create initial data. db service.create initial data. Kita tahu apa saja. Create initial data. Tapi kalau else, kita gunakan dia akan menjalankan ini, jalankan db service.load data ini di db service.load data. Nah, dan bila kita coba hot reload,
kita run ulang deh. Nah, kita tambahkan, nah ini kan udah muncul nih dia, create initial data ya, karena main storage-nya, yang main storage to-do list ini masih kosong, masih belum mendapati apa-apa, masih nol. Dan misalkan kita tambahkan mandi, mungkin juga inilah membuat aplikasi. Kita save, kita tambah, lalu kita close. Nah, dan kita buka lagi. Ini masih kosong karena kita ulang lagi. Masih kosong karena kita setiap ada fungsi-fungsi ini, setiap ada perubahan, kita belum tambahkan ke load data. Jadi load data ini belum, update data ini belum digunakan sama sekali nih. Digunakan, ini masih kosong. Kita tidak mendapat apa-apa. Nah, kita perlu gunain misalkan task kita komplit. Kita tambahkan storage db service update data. Nah, selanjutnya saat save task baru itu, kita juga tambahkan db service update data. Dan juga saat delete, tambahkan db service update. Jadi kita bisa coba cek lagi, tambahkan beres rumah. Kita save, udah nih, sudah dapat. Lalu kita close aplikasinya. Yang sebelumnya tadi bakal hilang, sekarang dia bakal kesimpan dengan database Hive ini. Nah, ini kan ada lagi nih muncul. Misalkan kita hapus ini menyapu rumah, kita tambahkan task baru, sholat, contoh sholat subuh. Dan ini kita coba tandai dengan selesai, ini juga tandai dengan selesai. Kita close lagi, kita cek apakah hasilnya atau tugasnya sudah selesai gitu. Kita cek. Tuh. Oh, belum. Oke, kita coba cek lagi. Harusnya sudah ya. Update ya. Coba mungkin kita harus run ulang kayaknya. Nah, coba kita tambahkan tadi sholat subuh, misalkan. Subuh. Ini kita tandain udah selesai. Yang ini kita selesai juga, yang ini kita hapus. Nah, coba kita hapus. Kan sudah nih, belajar selesai, beberes rumah selesai, sholat subuh belum. Dan kita coba cek lagi. Nah, udah nih, dia kesimpan. Kalau sebelumnya dia bakal kehapus lagi karena kita menggunakan Hive ini, jadi dia tersimpan. Misalkan kita tambahkan lagi, misalkan buang sampah, dan pekerjaan rumah lainnya gitu, misalkan mengepel. Dan ya, ini dia bakal kesimpan. Misalkan ini kita hapus, yang beres rumah hapus, ini juga hapus. Bisa ini, kita hapus lagi, ini kita close aplikasinya. Nah, dan dia akan
Dan dia masih tersimpan, sholat subuh, buang sampah, mengepel. Dan mungkin itu saja sih pembahasan saya mengenai to-do list menggunakan Hive Local Storage. Tapi sebelum kita akhiri, apakah penyampaian saya, apakah ada yang perlu ditanyai mengenai Hive dan to-do list ini? Jika tidak ada yang bertanya, maka bisa saya akhiri. Bila saya mempunyai kesalahan dalam bicara, mohon maaf. Mohon maaf, dan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.